Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat untuk hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita lanjut, Ibu Guru ingin satu orang memimpin doa di atas. Yang duluan datang siapa tadi? Oke, silakan pimpin doanya. Seluruhnya siap, gerak. Tepat merah putih, hormat, gerak. Tegap, gerak. Mari kita membaca doa sebelum belajar. Setelah berdoa, Ibu Guru ingin mengabsen dulu. Safwan, Bu, Pak Ida. Baik anak-anak, siapa yang tadi pagi langsung membereskan tempat tidur setelah bangun? Iya, luar biasa semuanya. Jadi anak-anak ingat, bangun tidur, tempat tidurnya harus siapa? Beribadah. Siapa yang sudah beribadah dan sarapan pagi? Oke, semuanya luar biasa. Jadi anak-anak sekalian sudah menunjukkan kebiasaan-kebiasaan yang luar biasa, termasuk membersihkan tempat tidur, kemudian beribadah. Nah, yang tidur lebih awal semangat siapa? Ada beberapa yang lebih awal itu setelah sholat isya, belajar sejenak, kemudian tidur paling tidak kurang lebih pukul 8 malam atau 20 ya, pukul 20 malam, tidur lebih awal. Kalau jam 9 itu. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu peserta didik mampu menggambar flowchart dari langkah-langkah solusi pada lembar kerja dengan simbol dan arah panah sesuai aturan dasar. Jadi kalian akan bekerja sebentar di dalam kelompok masing-masing. Ya, anak-anak, Ibu Guru ada contoh video bagaimana kalian akan memahami flowchart. Jadi videonya silakan disimak. Jadi, 1 minggu yang lalu, kami mendapat tugas menjelaskan apa itu flowchart dan contoh flowchart serta alurnya. Tapi sebelum memulai itu semua, saya akan memberitahu ke kalian bahwa semua sumber informasi di video ini berasal dari apa? Apa itu flowchart? Flowchart atau dalam bahasa Indonesia diagram alif adalah sebuah jenis diagram. Ya, itu tadi video bagaimana menyelesaikan sebuah masalah menggunakan simbol flowchart. Nah, sebelum kita lanjut, kita ice breaking dulu. Kalau Ibu Guru katakan alfa, berarti matanya semua seolah fokus. Berarti kita siap belajar. Kalau Ibu Guru katakan beta, semua begini, tidur. Kalau Ibu Guru katakan theta, kayak begini, bermimpi. Tangannya satu begini, bermimpi. Oke, saya ulangi, dengarkan perintahnya. Alfa, beta, theta, beta. Anak-anak sekalian silakan baca skenario masalah ini dan kita akan memecahkan bersama-sama menggunakan simbol flowchart. Ini, nah, masalah hari ini adalah ruang kelas yang kotor. Setelah istirahat dan tidak ada tanggung jawab. Jadi ruang kelasnya kotor setelah istirahat, tapi tidak ada yang mau bertanggung jawab. Nah, bagaimana anak-anak sekalian cara menyelesaikan masalah ini dengan langkah yang sistematis? Ketika kelas kalian kotor kemudian tidak ada rasa tanggung jawab, berarti kita harus menyelesaikan masalah ini. Nah, silakan dibaca dulu narasi singkatnya. Ya, baik anak-anak, tadi apa masalahnya? Ruang kelas yang kotor dan tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, kita akan menyelesaikan masalah menggunakan simbol flowchart. Ini ada kertas A3. Sebentar kita akan menggambar, tetapi Ibu Guru punya solusi lain. Tidak perlu menggambar, kita gunakan kertas. Kita akan menggunting kertas berbentuk oval, berbentuk belang ketupat dan atau boleh jadi jenjang dan menggunakan persegi panjang. Tadi simbolnya untuk oval
sudah ada mulai proses. Sekarang untuk belah ketupat. Keputusan. Jadi diingat, ada start, ada proses, ada keputusan, ada mengakhiri. Tadi seperti yang ada dalam video. Nah, mari kita eksekusi masalah ini. Kelas yang kotor, setelah istirahat dan tidak ada rasa tanggung jawab. Kita lihat dulu judul. Judul cerita apa tadi? Kelas kotor. Apa masalah utama dalam cerita? Masalah utamanya apa? Kelas bau dan banyak sampah. Nah, setelah kita lihat masalah utama dalam kelas kita yaitu kelasnya bau dan banyak sampah. Padahal kita ini sudah mau belajar. Apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Kita lihat dulu prosesnya seperti apa. Apa yang harus kita lakukan pertama kali setelah mendapati kelas kita kotor? Ada yang bisa? Boleh, Reski. Musyawarah pembagian tugas. Musyawarah, langkah selanjutnya apa yang kita bisa ambil? Boleh sapu apa? Setelah kita tahu prosesnya seperti ini sebentar, apa keputusan yang kita ambil? Boleh? Melaksanakan tidak dengan pengawasan guru. Berarti langsung dieksekusi, melaksanakan tugas pembersihan dengan pengawasan guru. Nah, pertanyaannya, setelah kita membersihkan kelas, bergotong royong, apakah kelas kita menjadi bersih, ya atau tidak? Iya. Kalau ya, masalah teratasi. Di sebelah sini masalah teratasi. Berarti tadi mulainya kan dia opal seperti ini. Berarti masalah teratasi, tulisan masalah teratasi itu dia opal, selesai. Tetapi jika ada yang menyatakan tidak, berarti masih ada yang perlu diperbaiki. Apa lagi yang perlu diperbaiki? Bu, bersih saat itu, tapi mungkin masih ada yang perlu ditambahkan. Siapa tahu besok terulang lagi. Berarti tambahkan Ki. Nah, kalau tidak, berarti kita naik ke proses. Tambahkan apa? Buat jadwal piket dan pengawasan. Nah, apakah sudah selesai? Berarti sudah. Iya. Paham? Dan kita akan buat bersama. Nah, begini toh, jadi sudah selesai ya. Jadi judul cerita kita kelas kotor, masalah utama kelas bau dan banyak sampah. Nah, di sini kita start, lihat karena sudah diidentifikasi apa masalahnya. Ini prosesnya berarti kalau prosesnya itu berarti sama semua simbolnya, ya, sama semua. Setelah proses ada pengambilan keputusan. Nah, itu juga sama. Nah, pertanyaan terakhir, apakah kelas kita sudah bersih? Jika ya, berarti masalah teratasi. Jika tidak, berarti kita kembali ke atas untuk melihat proses apa yang perlu ditambahkan seperti tadi. Oke, siap? Kembali ke tempat. Baik, kita akan membentuk kelompok. 3 kelompok, kalian ada ber-12, jadi kita bentuk kelompok, ada 4 orang satu kelompok. Jika sudah berhitung, yang kelompok 1 ke sana dulu, kelompok 2 ke sini, kelompok 3 ke sana. Kita mulai dari Nur Faidah dulu. Berhitung. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oke, cari posisi yang enak. Kelompok 1 silakan bekerja di sana. Posisi enak. Kelompok 2 di mana maunya? Di sini. Oke, boleh. Kelompok 3 di sebelah sana, silakan. Saya akan membagikan LKPD-nya. Kelompok berapa? Saya akan membagikan kertas berwarna. Silakan pilih yang mana mau dijadikan kertas star, yang mana yang mau dijadikan proses dan pengambilan keputusan. Setelah menggunting, Ibu Guru bagikan kertas 1
ini untuk kelompok 3, kelompok 2, dan kelompok 1. Siap? Bisa mana tempat duduknya? Oke, kita ice breaking dulu. Ingat tadi alfa, beta, dan theta. Alfa, beta, theta. Kali ini setelah kalian mengerjakan tugas di kelompok masing-masing, saatnya presentasi. Kelompok 1, silakan kelompok 1 presentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikan hasil karya hari ini. Kelompok 1, Anissa, Nurfaida, Muhammad Adi Fatahillah, Hisham Syamil. Judul cerita, ruang kelas yang kotor. Masalah utama dalam cerita, kelas bau dan banyak sampah. Mulai meminta petugas piket membersihkan kelas, memeriksa kebersihan kelas. Apakah kelas sudah bersih? Ya, masalah teratasi. Kalau tidak, menugaskan siswa yang hadir untuk membantu membersihkan. Oke, ya, jadi hasil dari kelompok 1. Jika ada yang menanggapi, silahkan ditanggapi. Bagaimana dengan hasil kerjaan kelompok 1? Bagus saja. Oke, beri semangat dulu untuk kelompok 1. Kita berikan tepuk tangan. Dan kita berikan dulu permen. Tahu permen manis-manis so sweet? Oke, beri permen manis-manis so sweet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan pekerjaan yang diberikan kepada. Mari kita mulai. Pak Guru dan siswa melihat lantai kelas kotor. Kemudian, apakah ada petugas piket hari ini? Jika ya, meminta petugas piket membersihkan kelas. Kemudian, membersihkan kembali memeriksa kembali kebersihan kelas. Jika tidak, mengajak semua siswa membersihkan kelas secara gotong royong. Apakah kelas sudah bersih? Jika ya, masalah teratasi. Jika tidak, kembali ke langkah pembersihan. Oke, jika tidak kembali ke langkah pembersih. Ini lumayan kompleks ya. Jadi ini adalah hasil kerja dari kelompok 2. Ada yang mau menanggapi? Boleh Anita menanggapi? Bagus karena hasil karyanya kompleks. Oh ya, katanya hasil karyanya sangat kompleks. Terima kasih untuk Anita ya. Oke, kelompok 3 silakan berdiri, presentasikan hasil kelompoknya. Oke, ini tugas dari kelompok 3. Siapa yang mau menanggapi tugas kelompok 3? Silakan, karena Pekerjaannya sangat baik dan di belakangnya ada sanksi. oh, di belakangnya ada sanksi. Berarti setelah masalah teratasi tetap ada sanksi yang diberlakukan ketika tidak melaksanakan aturan atau kesepakatan piket. Ya, terima kasih. Beri permennya, kita beri permen, manis, so sweet. Terima kasih untuk kelompok
Jadi semua sudah membuat flowchart, langkah-langkah menyelesaikan masalah menggunakan simbol-simbol flowchart. Dan Ibu Guru di sini melihat di kelompok 1 langkahnya sangat simpel tetapi tujuannya juga pasti sama, ingin mengatasi masalah. Kemudian di kelompok 2, di sini di kelompok 2 ini sangat kompleks ya, kompleks. Itu tadi perbedaannya dengan kelompok 3. Kelompok 3 juga sangat kompleks, tetapi di kelompok 3 di akhir tepat sekali yang disampaikan oleh Reski, yaitu memberikan sanksi untuk pelanggar kelas ya. Ketika mereka tidak melaksanakan piket, ada sanksi yang diberikan. Setelah kalian mempresentasikan hasil kelompok kalian masing-masing, nah kita adakan refleksi dulu. Apa kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini? Jadi hari ini kita menyelesaikan masalah menggunakan flowchart. Artinya kita mengidentifikasi masalah tersebut. Setelah mengidentifikasi, kita bisa membuat langkah-langkah penyelesaian masalah. Dan langkah-langkah itu kita tuangkan ke dalam bentuk bagan supaya kita ini lebih mampu atau lebih cepat memahami apa maksud dari permasalahan yang ada. Kalian itu tadi dari Bu Guru. Kalau dari kalian ada yang mau merefleksikan kegiatan kita pada hari ini, yaitu apa manfaat menggambar flowchart untuk menyelesaikan masalah yang disajikan. Siapa? Oke, Pak Is, apa? Untuk memahami langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Membantu memahami langkah-langkah dalam mengidentifikasi masalah. Setuju? Setuju. Ada lagi? Siapa lagi? Safwan, silakan. Kita dapat menyusun informasi secara urut. Dapat menyusun informasi secara urut. Luar biasa, bagus sekali. Silakan siapa lagi? Oke, Reski. Coba dikasih besar suaranya, Reski. Informasi disajikan dalam bentuk bagan sehingga dapat menangkap inti dalam permasalahan. Informasi yang disajikan dalam bentuk bagan katanya supaya lebih cepat menangkap inti dari permasalahan. Luar biasa kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih anak-anak sekalian, terima kasih atas atensinya telah mengikuti pembelajaran kita dari pembelajaran awal sampai dengan pembelajaran di kegiatan penutup. Untuk apa simbol flowchart kesukaan kalian? Dari simbol oval, apalagi tadi? Apalagi? Apa jejak jenjang? Jadi bisa menggunakan dua ketupat, ada yang tadi menggunakan jejak jenjang. Yang mana yang favoritnya kalian? Bentuk apa? Kenapa suka oval? Siapa yang suka oval tadi? Ya, Karena apa? karena lebih gampang dibentuk. Karena lebih gampang katanya dibentuk. Oke anak-anak, untuk hari ini cukup sekian dari Ibu Guru. Dan kita akan bertemu pada pembelajaran berikutnya. Pesan Ibu Guru yaitu ketika kita masih di kelas dengan menemukan kelas yang bersih, maka pada saat kita ingin meninggalkan kelas ini, kelas juga harus dalam keadaan bersih. Dan ketika kita menemukan kelas yang kotor, berarti kita harus berefleksi diri bahwasannya apa yang telah kalian lakukan sehingga kelas menjadi kotor. Nah, itu kembali ke bagaimana kita bertanggung jawab atas tugas piket yang diberikan oleh Bu Guru. Contoh di hari Sabtu, tadi kan kasusnya adalah hari Senin setelah upacara kelas kotor. Berarti di hari Sabtu sebelum pulang, kelasnya diapakan? Dibersihkan ya. Kenapa dibersihkan? Karena hari Senin itu hari yang padat, yang sangat sibuk. Pagi-pagi kita harus melaksanakan upacara. Berarti ada kurang sekali waktu untuk membersihkan kelas. Karena kita harus bertugas di lapangan. Jadi sebelum pulang hari Sabtu. Nah, tepat hari ini adalah hari Sabtu. Berarti apa yang akan kita lakukan sebelum meninggalkan kelas? Luar biasa. Terima kasih untuk hari ini. Selamat sampai di rumah. Sebelum pulang, perhatikan barang-barang bawaannya. Barang bawaannya diambil pulang. Perhatikan apa yang mesti dibawa pulang untuk hari ini karena ini adalah hari Sabtu. Alat sholatnya jangan lupa dibawa pulang untuk dicuci karena
dipakai di rumah. Nah, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ibu Guru akan memajang hasil karya kalian di sudut-sudut kelas.